adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Penenun, Pendongeng, dan Kain Brokat Ajaib, karya Liu Sheshuang, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk, kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Sebelum memulai cerita, izinkan aku memperkenalkan kedua tokoh utama. Wanita tua yang sedang duduk di depan alat tenun itu ialah Dabu. Dalam dialek Chuang, Dabu berarti wanita tua. Si anak lelaki yang sedang bersandar di jendela ialah Lere. Dalam dialek Chuang, Lere berarti putra ketiga. Akibat kemiskinan, putra sulung dan putra kedua Dabu telah meninggalkan desa sejak lama. Keduanya mencari pekerjaan di kota, sementara Dabu dan Lere saling bergantung. Dabu ialah seorang penenun kain brokat. Setiap hari, dia menenun kain brokat yang indah dan menukarnya dengan beras. Semua orang suka membeli kain brokat cuang buatan Dabu untuk membuat rompi dan selimut. Lere ialah seorang pendongeng. Dia sering duduk di sebelah Dabu, bercerita padanya sambil mengamati wanita tua itu menenun. Kisah-kisah Lere terkadang bahagia, sedih, menarik, atau aneh. Selagi mendengarkan, Dabu tanpa sadar menenun semua cerita itu pada kain brokat. Selama bercerita, Lere tumbuh dewasa. Selama menenun, Dabu semakin tua dan renta. Cerita mereka dimulai dari sini. Akhirnya selesai juga, Dabu berkata dengan lembut, melihat desa indah yang dia tenun, yang disebutnya sebagai desa impian. Kalau saja aku bisa tinggal di desa ini, Dabu bergumam pada dirinya sendiri. Dia pun mengambil jarum dan benang, kemudian menyulam gambar seorang wanita tua persis seperti dirinya. Wanita tua itu sedang berada di depan desa impian. Ups, ketika dia menyelesaikannya, angin kencang datang dari jendela, meniup kain brokat itu menuruni gunung. Lere berlari mengejarnya, sementara Dabu mengikuti tidak jauh di belakang putranya. Meskipun Dabu cukup lemah dan penglihatannya mulai kabur, kain brokat itu sangat penting untuknya. Dia harus mendapatkannya kembali. Lere pun berpegang erat pada Dabu. Keduanya terdesak oleh angin hingga mencapai kaki gunung. Di kaki gunung terdapat pasar yang ramai. Angin telah berhenti, tapi kain brokat cuang terlanjur menghilang. Pasar yang menakjubkan. Lihatlah benda-benda itu. Penjual yang unik. Mereka merasa kagum, terpesona, dan hampir melupakan tujuan mereka. Ini terlihat seperti pasar yang ada di dalam ceritamu, kata Dabu. Seketika, Dabu teringat tujuan mereka ke sini. Di ujung pasar, tampak nyonya tua Yang Mei berdiri di bawah pohon buah Yang Mei. Dia mengatakan telah melihat kain brokat cuang tertiup angin ke arah timur gunung api. Ada seekor kuda batu yang besar di sana, kata si nyonya tua Yang Mei sambil memberi mereka beberapa buah Yang Mei. Beri dia buah ini dan dia akan membawamu ke gunung api.
Sesaat setelah Lere memasukkan buah Yangmei ke dalam mulut kuda batu itu, si kuda tiba-tiba menadak. Hewan itu mengangkat mereka ke punggungnya, kemudian berlari kencang menuju gunung api. Ketika mereka berada di gunung api, para peri api mengepung dan mengganggu mereka sambil tertawa. Dabu berkata, "Kuda batu, bawa aku ke desa itu, tempat yang mataharinya selalu bersinar hangat." Tidak lama kemudian, desa impian tiba-tiba muncul di dalam kabut api emas yang mengambang di hadapan mereka. "Kuda batu, majulah, desa itu ada di sana," perintah Dabu. Kuda besar itu hendak bergegas maju, tapi Lere menghentikannya. "Tidak ada desa di sana. Itu adalah tipuan para peri api. Api di sana lebih ganas dan panas." Dia mengekang kuda tepat waktu dan berhasil menghindari jebakan. Para peri api pun marah. Mereka menerobos kabut api dan berubah menjadi naga api yang besar. Peri api mengejar Dabu dan Lere dengan gigi dan cakar yang terbuka. Dabu dapat merasakan kehadiran lidah naga api tepat di belakangnya, berusaha menjatuhkannya dari kuda. Pada saat itu pula, si kuda batu mendesis keras, melompat ke udara, melewati celah gunung, dan melesat menuruni gunung. Angin laut yang dingin menerpa dan memadamkan api di tubuh mereka. Ternyata, di kaki gunung api terdapat lautan es yang tak berujung. Di dasar laut es itu hiduplah seekor monster es penyendiri yang terus menciptakan angin dan ombak. Ketika sang kuda batu melangkah ke lautan es, sebuah raungan terdengar dari kedalaman laut. Lalu, sebuah ombak besar muncul dari tengah laut, mengangkat es yang terapung ke udara dan menghantamkannya lagi ke bawah. "Sepi, sungguh sepi!" Tangisan monster es itu terbawa angin kencang dan menerpa wajah mereka. "Kesepian?" Lere, si pendongeng ulung, menanggapinya dengan cepat. "Izinkan aku menceritakan sebuah kisah kepadamu. Belum lama ini, di benteng yang kumuh, hiduplah Dabu yang malang. Dabu telah duduk di depan alat tenun dengan kepala tertunduk selama bertahun-tahun. Kini, punggungnya membungkuk dan penglihatannya memburuk. Namun, Dabu belum beristirahat karena dia sedang menenun kain brokat tsuang terindah di dunia. Brokat tsuang ini bukan untuk dijual, melainkan untuk dirinya sendiri. Pada brokat tsuang terindah ini, tampak salah satu desa yang paling indah di dunia. Impian Dabu yang terbesar ialah tinggal di desa ini, desa impian. Jari Dabu meneteskan darah, dan dia menenun matahari merah dengan darahnya. Mata Dabu terus berair, dan dia menenun lautan luas dengan air matanya. Desa impian ini berada di seberang lautan. Ladangnya luas, membentang, dan rumah-rumahnya tertata dengan indah. Orang-orang bekerja ditemani aroma bunga dan beristirahat ditemani suara ombak. Hewan-hewan liar keluar dari pegunungan dan bermain dengan gembira. Dabu tidak tahu mengapa dia menenun desa itu. Mungkin ide itu berasal dari kisah yang diceritakan oleh putranya, Lere. Atau dari gulungan indah yang dia lihat di pasar. Atau mungkin desa itu sungguh-sungguh berasal dari imajinasinya sendiri. Bagaimanapun, mereka yang bersemangat dan ikhlas tidak akan pernah terikat oleh perihnya kehidupan dan sibuk berangan-angan. Angin dan ombak telah kembali tenang. Es yang mengambang tidak lagi bergetar dan monster es sedang mendengarkan cerita dengan penuh perhatian. Dari pagi hingga petang, bahkan hingga larut malam, Dabu terus menenun desa impian. 3 tahun kemudian, akhirnya kain yang ditenunnya selesai.
Tiba-tiba, hembusan angin menerbangkan kain brokat itu. Untuk menemukan kain brokat Zhuang, kami berjalan melalui pasar, gunung api, dan sekarang kami telah sampai di lautan es. Ups, ceritanya cukup sampai di sini. Raungan monster es itu kembali muncul dari dasar laut dan es yang mengambang kembali bergetar. Kuda batu, tolong berlarilah lebih cepat. Monster es itu kembali lagi. Untungnya, tepi pantai berada tepat di depan mereka. Dabu merasa semakin hangat. Sepertinya dia telah melihat penampakan desa impian. Ya, desa terindah di dunia itu berada di hadapan mereka. Si kuda batu pun berlari dengan gembira. Sesaat setelah kuda besar itu menapaki rerumputan di tepi laut, Dabu langsung melompat turun dari punggungnya. Dia berlari ke desa dengan gembira, layaknya seorang gadis kecil. Lere memperhatikan Dabu dengan rasa heran. Saat Lere hendak memacu si kuda batu, rumput di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Dia menyaksikan padang rumput itu menyusut dengan cepat seperti karpet ajaib. Rumah-rumah dan pepohonan bergetar hebat dan menekan tubuhnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Ketika semua kembali tenang, Lare menyadari bahwa dia sedang berdiri sendirian di depan rumahnya. Tidak ada laut, tidak ada rumput, ataupun desa. Semuanya masih sama seperti ketika mereka pergi. Kecuali Dabu yang telah tiada dan kain brokat Zhuang yang tergeletak di dekat kakinya. Lare melihat ke bawah. Pada kain brokat Zhuang itu, terdapat desa yang paling indah di dunia. Dabu berada di dalam desa impian dan sedang tersenyum padanya. Sekian cerita dari Penenun, Pendongeng, dan Kain Brokat Ajaib. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.